Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Adam. Saya di sini sebagai host di acara podcast bersama UKM Aliza, dan saya langsung ditemani dengan orang spesial, yaitu Ketua Aliza dengan Ketua sebelum Mas Agil menjabat menjadi ketua. Mungkin bisa diperkenalkan Kak Agil? Ya, baik. Jadi nama saya Agil Rizaldi Bahdar, Prodi Sistem Informasi angkatan tahun 2019 Kak Adam. Gitu. Jadi saya dipilih jadi ketua ini menjabat selama 1 tahun, yaitu 2020-2021. Mungkin Kak Raka bisa dijelaskan jabatannya dulu seperti apa? Perkenalkan dulu ya, nama saya Mas Raka Dila. Saya dari Prodi Informatika S1 di Fakultas Ilmu Komputer. Saya masuk di Universitas Mulia itu dari tahun 2018, yang sebelumnya masih Stikom, dan itu saya juga di tahun 2018 juga saya menjabat sebagai Aliza dari tahun itu sampai tahun 2020. Sudah ada 3 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun. Jadi 2 periode. Ya alhamdulillah sekarang sudah ada ketua baru ini, ya itu sebelah saya Kak Agil. Ya. Mungkin Kak Agil apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat merasa baik. Alhamdulillah. Mungkin Kak Raka kabarnya hari ini gimana? Ya bagus juga. Soalnya udah ada di sini pasti sehat banget dong. Terus Mas Adam? Alhamdulillah baik. Saya senang sekali sudah dengan Kak Raka, dengan Kak Agil bisa bergabung di podcast UKM Aliza ini. Mungkin teman-teman ingin tahu UKM Aliza itu apa sih? Seperti apa kegiatannya yang sudah dilakukan? Mungkin Kak Agil bisa menjelaskan? Baik, jadi saya jelaskan dulu ya apa itu UKM Aliza. UKM Aliza itu adalah UKM yang mewadahi kegiatan-kegiatan keagamaan Islam tentunya. Nah, jadi kami itu sama-sama berusaha mengajak khususnya sivitas akademik di Universitas Mulia untuk selalu berbuat kebaikan, mencoba untuk menjauhi larangan-larangan yang sudah ditentukan. Lalu untuk kegiatannya sendiri seperti pada umumnya Kak Adam, jadi ada ngaji, kemudian bakti sosial, sama tahsin. Tahsin itu kurang lebih seperti kita belajar memantapkan pengucapan ngaji kita nantinya. Gitu. Bagus tuh ya, Masya Allah. Selain itu juga di Aliza kita juga untuk ngingetin teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman kita yang berbuat salah gitu, kita berusaha semampu kita ngingetin kalau ini tuh nggak benar gitu. Bagusnya tuh begini-begini aja, jangan gitu ya gitu. Jadi sebenarnya sederhana sih kita di UKM Aliza ini, yaitu ngelakuin hal-hal yang bisa mendapatkan kebaikan, terus untuk memperbaiki diri juga. Soalnya dan juga perlu diingat di Aliza ini bukan orang-orang yang sudah benar-benar baik, tapi orang yang benar-benar mau belajar gitu untuk merubah diri mungkin menjadi lebih baik, lebih mengenal nilai-nilai Islam, belajar ngaji. Karena banyak juga dari teman-teman tuh yang masuk Aliza tuh karena dia tuh mau belajar ngaji, mau lebih lagi. Banyak yang baru masuk ke situ. Memang itu tujuan kami untuk biar bisa menyediakan teman-teman mahasiswa Universitas Mulia itu untuk bisa belajar gitu. Jadi di sini saya berharap jadi bisa betul-betul bermanfaat bagi mahasiswa. Mudah-mudahan juga. Amin. Amin ya Allah. Jadi UKM Aliza ini mengajak mahasiswa ini ke jalan yang benar ya, seperti salat berjamaah di masjid ya. Khususnya kepada sivitas-sivitas akademik di Universitas Mulia. Gitu ya. Selain itu sebenarnya kita juga ada berhadapan langsung ke masyarakat umum juga ya. Karena seperti contoh kita juga ada bakti sosial, itu kegiatan. Jadi kalau misalnya ada di Indonesia ya, di bencana kita ada juga nyalurkan bantuan seperti mungkin ngumpulin dana, sembako, dan juga kayak kita juga kemarin ada juga bencana jadi di bulan Januari itu di awal kan kita dapat kabar duka juga dari Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan ya? Iya, benar. Jadi kalau di Sulawesi Barat itu kalau tidak salah longsor, dan itu kerusakan yang dialami oleh kota tersebut sangat parah. Kemudian juga di Banjar, di Kalsel seperti kita tahu itu ada bencana alam juga, kalau tidak salah tsunami. Nah itu sebenarnya banyak bala bantuan yang datang ke mereka itu, cuman kurang pas porsi dengan mereka. Jadi kebanyakan baju dan pakaian hari itu.
Saking banyaknya jadi tidak terpakai. Jadi alhamdulillah kami mengadakan kerjasama juga dengan eksternal kampus. Kalau kemarin dengan Irma iya. Irma Sidik ya. Iya. Oh iya. Jadi Kami kolaborasi sama mereka. Ikatan Remaja Masjid ya. Jadi benar. itu ada di dekat samping SMK Erlangga itu Iya. juga. Itu langsung menghadapi masyarakat umum langsung ya. Iya. Oh, Masya Allah. Selain Sebenarnya enggak cuma dengan itu juga sih. Jadi dengan Irma itu ada juga komunitas-komunitas lainnya seperti BKPRMI Balikpapan, kemudian PBNU Balikpapan juga kami kerjasama dengan mereka juga saat itu. Oh, Masya Allah. Ya. Ini sebentar lagi kan kita memasuki bulan suci Ramadan nih. Ya. UKM Aliza ini ada rencana apa sih kegiatan yang akan datang nanti? Alhamdulillah. Jadi gini, yang pertama itu ada kajian online. Kajian online itu nanti kita laksanakan di setiap hari Jumat. Ya, tepatnya tanggal 16, 23 sama 30. Itu insya Allah juga dilaksanakan di sini. Nah, untuk pematerinya sendiri nanti kami undang pemateri yang memang sering kita pakai gitu. Ya. Sebelumnya juga tahun lalu pernah kita buat juga itu kajian online juga. Jadi itu sekalian ngabuburit. Nah, ini juga sama. Kita jadi mulai start tuh dari jam 4-an setelah asar. Jadi sekalian teman-teman bisa bukber bersama di sini ya. Iya, mungkin bisa jika kita ada buat juga bukber tapi nanti belum. Oh, belum. Ya, nanti kita buka bersama. Tapi yang di sini apa? Kajian online itu kita jadi ngabuburit sekalian nunggu berbuka puasa. Gitu, jadi kita ya. ngedengerin apa? Ustadz yang Bertausiah nanti. Ya, Ya, gitu. kami isi. Insya Allah untuk amal jariah nanti ya. Ya Allah, Iya. Masya Allah. Amin. Jadi itu buat mahasiswa-mahasiswa ini buat ada kegiatan selagi berpuasa ini buat amal jariah nanti kan. Iya. Masya Allah. Oh ya Kak Adam, saya mau nambahkan juga ada namanya bakti sosial juga itu. Oh iya. Yang tadi saya jelaskan di awal itu sebenarnya dilaksanakan pas momennya juga sih di bulan Ramadan ini kan. Kita nanti kerjasama dengan komunitas Sobat Muslimah. Sobat Muslimah. Iya. Oh, Sobat Muslimah itu apa sih? Komunitas ya, Ya, itu biasa ngisi kajian-kajian itu buat muslimah yang apa perempuan-perempuan yang ada di Balikpapan, akhwat-akhwat itu ya. Seperti itu ya. Kayak gitu. Itu apa? Itu juga tahu karena ada kenalan dari pembina kami. Jadi selain itu di luar juga ternyata ini juga mau ngajakin gitu dari apa komunitas-komunitas kayak seperti kita gini. Jadi ya ini untuk kesempatan kita untuk sekalian kita juga memang ada rencana untuk di dalam bulan puasa ini untuk ada bagi-bagi takjil. Oh, Masya Allah, itu langsung di pinggir-pinggir jalan ya? Iya. Oh iya. Jadi di Langsung jalan-jalan. turun ke Jadi langsung ke masyarakat ini. Masya Allah. Mudah-mudahan. Mungkin teman-teman ingin tahu masuk UKM Aliza itu ada syarat apa atau ada syarat tertentu, mungkin Kak Agil bisa menjelaskan? Untuk syarat khusus sih sebenarnya tidak ada. Jadi sebenarnya banyak persepsi teman-teman mahasiswa-mahasiswi UM yang menganggap kalau di mahasiswa atau mahasiswa UM yang ada di UKM Aliza ini orang-orang yang sudah baik, orang-orang yang sudah istilahnya bahasanya alim gitu kan. Padahal nyatanya kami sama-sama berusaha juga, kami sama-sama berusaha merubah diri gitu. Tidak kami langsung masuk di sini sudah pintar ini. Enggak sebenarnya. Jadi kami melalui kegiatan-kegiatan yang sudah diadakan seperti kajian tasin dan itu apa? Kajian-kajian. Jadi kami merubah diri di situ. Jadi untuk masuk di sini pun tidak harus dari contoh dari pendidikan yang latar belakang agama seperti dari pesantren atau dari MTS atau apa. Sebenarnya tidak ada persyaratan khusus. Intinya jika dalam dirinya ada niat untuk ingin merubah diri, ingin menjadi lebih baik daripada sebelumnya, kami sangat terbuka lebar menerima orang-orang seperti itu. Masya Allah. Saya ingin tahu nih sejarah UKM Aliza itu seperti apa, terbentuknya itu tahun berapa? Boleh bisa dijelaskan? Jadi sekolah sejarah karena kebetulan Kak Raka ini 2 tahun menjadi paling lama dari saya, jadi mungkin beliau yang lebih tahu. Mungkin Kak Raka bisa menjelaskan? Iya, siap. Iya, bisa. Jadi sebenarnya memang saya cukup tahu ya memang sejarah terbentuknya Aliza. Meskipun memang saya bukan yang langsung berkaitan dalam terbentuknya UKM Aliza ini. Jadi saya juga diceritain dari ketua sebelum saya, yaitu itu juga ketuanya masih akhwat. Ya, jadi karena awalnya tuh di UKM Aliza tuh hanya
perkumpulan teman-teman yang belajar mengaji. Dan itu juga kebanyakan anggotanya masih perempuan, akhwat atau kita biasa sebutnya akhwat, ikhwan laki-laki ya ikhwan gitu. laki-laki. Terus makin lama ada juga dosen yang ikut, salah satunya Bu Wahyu, dan ketua saya sebelumnya itu Kak Widya namanya. Kak Widya. Nah itu mereka juga bareng-bareng sama teman-teman yang lain inisiatif untuk membuat UKM yang ada di Universitas Mulia. Berarti cowoknya sedikit dulu ya? Ya dulu masih sedikit, tapi ya maaf tadi saya ini kampusnya memang sebelumnya belum jadi Universitas Mulia ya, masih Semek Stikom. Jadi itu dulu pada Stikom namanya ya? Ya itu yang di Fakultas Komputer di Stikom. Jadi namanya dulu Fakultas Komputer Stikom, ya itu aja Stikom Fakultas Komputer, nggak ada yang lain. Sekarang kan digabung kan Stikom, Asmi Airlangga dan juga STEMIK SPB Samarinda. Jadi sekarang ada banyak jurusan di Universitas Mulia. Total itu ada 11 prodi. Iya, nah, alhamdulillah. Jadi makin rame nih untuk peluang UKM Aliza untuk menyiarkan, juga mengajak teman-teman untuk melakukan kegiatan seperti kayak belajar ngaji, ikut kajian gini. Jadi memang kita menguntungkan kita juga untuk lebih lebar lagi untuk mengajak teman-teman gitu. Lalu saya lanjut lagi di dalam sejarah itu. Sejarah. Jadi ya dari situ dibangunlah UKM Aliza gitu. Namanya juga dari nama kita pilih Aliza karena artinya ini Aliza yaitu kemuliaan. Masya Allah, ya. luar Ini biasa sekali. Sangat apa ya? Sangat agak benar-benar sinkron dengan anu juga sih. dengan nama kampus kita yang baru ini, jadi Universitas Mulia, dan Aliza ini namanya kemuliaan artinya dan juga kebijaksanaan gitu. Masya Allah, luar biasa sekali. Terus sampai pada tahun 2019 itu barulah kampus ini Stikom bergabung dengan Asmi Airlangga dan STEMIK SPB Samarinda itu jadi Universitas Mulia. Nah dari situ juga baru dibuatlah pelantikan UKM. Jadi seluruh UKM yang ada di Stikom dulu sebelumnya itu dilantik kembali di dalam itu, karena kan kampus yang baru jadi Universitas Mulia kan. Jadi harus ada peresmian baru gitu. Dan kebetulan itu di tahun 2019 itu. Betul. Masih saya yang menjabat ya. Lalu ya setahun kemudian ada juga pelantikan pengurus baru juga UKM. Nah barulah Mas Agil ini jadi ketua ya. Agil berarti baru-baru aja ya. Jadi pada tahun apa? Saya dilantik tahun Desember 2020. Oh iya. Masya Allah. Ya, tahun berarti ya. Baru-baru aja nih jadi ketua. Saya mau nanya nih. Kak Agil menjadi ketua, apa ada keinginan atau pernah menjabat dulu sebelum masuk UKM Aliza? Jadi kalau untuk keorganisasian pengalaman, saya kurang pengalaman sih di situ. Iya. Saya kurang ada skill di situ. Cuman makanya saya di UKM Aliza ini ditunjuk langsung sama Kak Raka dan teman-teman itu menjadikan kesempatan bagi saya. Jadi saya di sini cuma tidak hanya belajar tentang keagamaan aja. Jadi diajarkan juga dengan struktur organisasi Kak ya. Iya. Nah, jadi di Aliza juga saya mau jelaskan divisinya juga nih, boleh enggak Kak? Boleh silakan. Jadi divisi Aliza ini ada 5. Yang pertama divisi kaderisasi, divisi CR, divisi kemuslimahan, divisi humas, dan dana usaha. Nah jadi kalau kaderisasi itu divisi yang tugasnya pokok utamanya itu mempertahankan anggota UKM Aliza. Nah kemudian kalau divisi CR itu dia lebih ke arah medsos. Iya, media sosial ya. Media sosial dan juga siar-siar kampus ini. Sepertinya tentunya kayak ngajak teman-teman juga kayak masang pamflet atau apa. Jadi untuk teman-teman tahu kita ini ada kegiatan gini loh, ada ini. Nah itu siar. Divisi CR. Berarti sering upload video foto di medsos ya? Alhamdulillah dalam sehari pasti ada. Alhamdulillah. Kemudian ada divisi kemuslimahan. Nah kalau ini khusus ke bagian akhwat, ke wanita, perempuan. Nah itu. Lalu ada divisi dana usaha. Jadi tugasnya mereka itu mengatur dana keluar masuknya di UKM Aliza gitu. Jadi mereka memanage. Ya. Nah, dan itu juga permulaan untuk kita bisa lebih mandiri lagi untuk mencari dana gitu. Kebetulan tuh divisi baru juga Kak ya? Iya. Sebelumnya nggak ada. Jadi pada tahun itu juga masih baru pada tahun
Mas Agil dijabat tuh baru terbentuk divisi dana usaha. Jadi itu tujuannya kita mau juga buat usaha-usaha yang mungkin awalnya kecil tapi mudah-mudahan bisa lebih besar dan sukses. Jadi Amin, kita amin. juga Amin. lebih bisa ada dana sendiri dari kita. Terus ya kita juga belajar gitu gimana caranya jadi pengusaha gitu. Misalnya jual-jual makanan, jual-jual stiker mungkin dan lain-lain masih banyak lagi. Ya. Tapi untuk kita belum ada ya jual-jualnya. Ini masih ada perencanaan sih. Ya, Oh, perencanaan. Masya Allah. Apa yang mau dijual nih? Rencana apa namanya buat masker yang Ya, semacam tali supaya pengencang gitu. Oh, ya iya. pengikat, Ya. ya, masker ya. Masker biar- lumayan banyak juga sudah. Mungkin tinggal penjualan aja nantinya. Oh, Masya Allah. Nah. Oh lanjut ke divisi tadi terakhir ada boleh. namanya humas. Humas. Oh ya, Mas. Humas ini dia apa? Tugasnya lebih menjalin ke eksternal ya harusnya. Ya, eksternal dan internal juga. Misalnya kayak organisasi-organisasi luar gitu, misalnya mengadakan kerja sama apa, biasanya tugasnya saya manahkan ke humas. Biasanya gitu. Ya, sesuai namanya sih itu kan Iya. humas, hubungan masyarakat. Jadi yang ya, berhubungan dengan masyarakat kayak misalnya eksternal apa masyarakat yang di internal kah atau eksternal kampus. Nah, itu jadi misalnya kita nih ada juga silaturahmi sama UKM agama di luar kampus ya. Itu Masya Allah. dan kita juga punya forum silaturahmi. Jadi itu kami biasa sebutnya LDK, yaitu Lembaga Dakwah Kampus. Yaitu salah satunya kita ini UKM yang ada di kampus-kampus nggak seluruh di Balikpapan doang, tapi di seluruh Indonesia tuh ada LDK-nya. Jadi tapi mungkin masih ada beberapa kampus yang belum ada LDK-nya, tapi memang masih berusaha untuk dari forum silaturahmi ini untuk setiap kampus ini ada LDK-nya sendiri. Jadi dari situ ada fasilitas untuk teman-teman mahasiswa untuk mengembangkan belajar nilai. Jadi mereka itu mahasiswa itu tersentuh dengan nilai-nilai Islam yang ada. Jadi bisa sekalian membina juga untuk benar. jadi lebih jalan ke lurus, yang jadi jalannya tuh yang benar enggak. Karena ya di zaman sekarang ini kan apalagi mohon maaf ya, mungkin kurang moralnya kurang. Apalagi sekarang ini Indonesia katanya kritis moral. Jadi memang kita harus benar-benar introspeksi diri juga, benar-benar menjaga mungkin pergaulan dan juga lingkungan. Nah, karena salah satunya kepribadian kita ini terbentuk dari yang paling besar yaitu lingkungan. Jadi kalau lingkungan kita dengan orang-orang yang soleh, insya Allah kita juga bisa jadi soleh-soleh juga. Iya, tak ikut. Kayak misalnya kita kan bareng-bareng sama teman-teman Aliza nih contoh, terus sudah dengar azan, udah azan, yuk sholat dulu, nanti kita lanjut lagi. Masya Allah. Iya. Terus ada kajian nih di sini, misalnya ada teman-teman kayak punya kenalan gitu, ini di sini di masjid ini ada kajian ini, yuk ikut yuk. Nah, jadi teman-teman tuh kayak apa ya, nggak sendiri-sendiri gitu loh kalau mau belajar atau mengikuti kegiatan. Jadi ada temannya yang untuk menggayat mereka kayak ikut-ikut kegiatan yang bermanfaat gitu. Dan juga kita juga menyiarkan mahasiswa-mahasiswa ini jadi biar ada tersentuh lah siar-siar Islam di kampus Universitas Mulia Balikpapan. Insyaallah. Luar biasa UKM Aliza ini ya. Iya. Mungkin teman-teman ingin tahu UKM Aliza dari dulu terbentuk sampai sekarang itu kegiatannya apa aja sih? Tadi yang seperti kami ucapkan sebelumnya, cuman yang paling utama, paling sering kita lakukan itu kajian. Tapi kalau di kami sebutnya itu Intelfor, Kak Adam. Iya. Itu kepanjangannya Intensif Islamic Forum. Iya. Masya Allah. Dalam kajian itu biasanya untuk tempatnya sendiri, kadang kita di internal kampus, kadang di eksternal. Kalau di luar itu biasanya kita di kafe Kak ya. Iya, Di kafe. biasa sering. Kebetulan juga kafenya itu milik pemateri kami juga gitu. Iya, ini Ustadz kami juga. Jadi kerjaan itu selain kita dengar kalimat-kalimat suci dari beliau, kalimat-kalimat mutiara, nasihat-nasihat dari beliau, tentunya untuk menjalani kehidupan ini, kita juga ada kegiatan mengaji juga di situ. Bergantian semacam tadarus kayak. Ya, jadi mengaji secara bergantian, terus habis itu membaca hadis, terus habis itu kita ada juga sesi tanya jawab, diskusi. Jadi di situ kita diskusi tentang apa yang kita bahas barusan kita dengar. Jadi teman-teman yang mempunyai masalah mungkin kayak
di dalam kehidupan kampusnya atau kuliahnya, hidupnya itu bisa juga tanya-tanya di situ. Jadi punya teman untuk kayak apa ya, mungkin cari solusi ya, atau sama saran gitu ya. Jadi bahasanya itu universal kayak, nggak harus kita ke agama ini, nggak harus pembahasannya di situ. Ke agama Islam aja, tapi bisa untuk saran-saran juga. Bersifat umum ya. Iya, bersifat umum gitu. Iya. Masya Allah. Setelah kajian itu ada tasin. Nah, kalau tasin ini kebetulan kita laksanakan juga di dekat kampus juga, masjid dekat sini. Ya, jadi kita laksanakan di situ. Biasa itu seminggu sekali. ya, Mungkin teman-teman, oh iya benar. mungkin teman-teman ingin tahu tasin itu apa sih? Jadi tasin ini Iya. bukan cuma belajar ngaji, tapi ada kegiatan rinci-rincian gitu. Jadi ada tentunya belajar tajwid, pengucapan makhrajul hurufnya. Terus dan kaidah-kaidah pembacaan yang benar itu kayak apa sih? Nah, di situ diajarkan sama ustadznya. Dan kebetulan juga yang mengajarkan kami ini ustadznya juga berkuliah di sini. Iya. Tepatnya di prodi hukum. Sebenarnya apa-apa. Enggak apa-apa. Masya Allah. Selain tasin mungkin ada lagi? Itu aja sih yang betul-betul kita sebenarnya banyak kegiatannya. Cuman yang betul-betul kita laksanakan tiap minggu itu, kalau tiap pekan ya, kegiatan tiap pekan. Ada juga kelas bahasa Arab, tapi belum kami buka karena beberapa kendala seperti kemarin tuh biasa satu kali dibuka pendaftaran kelas bahasa Arab itu untuk 3 bulanan gitu. Tapi pada saat itu masih COVID dan juga kita biasanya ngadain di kelas kampus, jadi butuh izin dan juga itu. Jadi mungkin kurang kondusif keadaannya. Jadi nanti tapi insya Allah kedepannya kita akan buka lagi kelas bahasa Arab. Jadi itu kegiatan utama kami tuh sebenarnya itu. Jadi kajian rutin, tasin. Tasin itu ya tadi yang Mas Agil bilang, yaitu memperdalam bacaan Al-Quran. Jadi teman-teman bisa lebih dalam lagi membacanya, lebih bagus lagi. Terus kelas bahasa Arab. Ya, jadi gitu. Apalagi sekarang nih kan kita berada di masa pandemik ini. Benar. Itu mungkin jadi dia online semua ya. Ya. Tapi alhamdulillah dari kami sih masih berani aja sih offline gitu. Sering ketemu. Selamat. Soalnya kan kami juga menjalankan protokol kesehatan juga. Nggak melanggar gitu. Ya, dengar-dengar juga lebih katanya mau sekarang protokol kesehatannya akan lebih insya Allah nanti katanya dari Kemendikbud ya itu. Oh iya, jadi di bulan kalau nggak salah batasnya bulan 7 kalau nggak salah itu ya, Juli ya. Iya. Jadi itu sudah boleh offline semua. Iya. Jadi masa pandemi mudah-mudahan aja udah bisa kelar nih. Amin. Saya juga banyak kegiatan yang kita agendakan ini dari kendala karena kondisi sekarang yang sangat tidak kondusif itu. Masya Allah. Berarti mahasiswa-mahasiswa yang bergabung ini yang dari belum bisa sama sekali ya belajar mengaji ya, dari masih terbata-bata hingga itu sifatnya beragam. Iya, beragam. Ada yang memang sudah ada yang memang istilahnya Korea. Ya, memang sudah ngajinya sudah bagus, terus pemahaman agamanya lumayan tinggi juga gitu kan. Ada juga yang betul-betul memang tidak bisa mengaji. Ada juga yang masuk gitu. Nah, itu kami sangat menerima yang orang-orang begitu. Luar biasa sekali. Memang itu tujuan kita sih untuk mengajak teman-teman yang justru yang belum kurang tersentuh dengan nilai-nilai Islam. Seperti memang kan kayak seperti di SMK-nya mungkin dia udah pernah ikut rohis. Nah, itu sama juga kegiatannya mungkin kayak agama. Kan ya, cuman ini alhamdulillah lebih besar LDK karena kita bukan cuman berteman sama kampus-kampus bukan cuma berteman yang ada mahasiswa di kampus lagi aja, tapi dengan mahasiswa kampus yang lain juga. Seperti contohnya di kampus lain tuh juga ada LDK-nya. Ya. Masya Allah, luar biasa sekali Kak Mariza ini ya. Mungkin segini aja acara podcast ini. Terima kasih Kak Agil sudah beri kesempatan untuk menghadiri podcast ini. Dengan Kak Raka bisa menghadiri podcast ini. Mungkin kami semua ingin meminta maaf jika ada kesalahan kata yang membuat teman-teman kurang enak di hati. Saya juga kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin sampai segini aja podcast kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.